Awal pekan ini, publik dikejutkan dengan peristiwa politik yang cukup ganjil. Sejumlah fraksi menolak penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Padahal sesuai dengan tatib DPR dan konvensi antar partai, pergantian Ketua Komisi merupakan hal yang lazim. Selain karena penjatahan bagi Demokrat, pergantian Ruhut juga sesuai dengan tata tertib DPR, terutama mengacu pada pasal 52 ayat 8. Alih-alih berjalan mulus, perdebatan alot justru terjadi. Orang yang memiliki kapabilitas untuk mampu mengakselerasi berbagai macam dinamika dan perkembangan yang ada dengan mitra-mitra Komisi 3. Saya mohon maaf, tidak ada maksud memiliki kuliah hukum. Saya hanya ingin mempertegas. Apalagi walaupun saya sendiri boleh saya ulangin, ada yang bilang saya maju, ada yang bilang saya bodoh. Sejumlah fraksi menyatakan keberatan jika Ruhut memimpin komisi hukum tersebut. Berbagai alasan dan manuver politik dilontarkan untuk menolak Ruhut, dan akhirnya rapat ditunda. Tidak selesai sampai di situ, kini moralitas Ruhut juga mulai diusik. Rival bebuyutan Ruhut, Hotman Paris Hutapea, juga mulai ikut-ikutan menyerang moralitas Ruhut. Hotman membawa istri pertama Ruhut ke DPR untuk menolak pemilihan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3. Sebelumnya, mereka pernah mengadukan Ruhut ke Mabes Polri atas sejumlah kasus. Jika Ruhut terpilih menjadi Ketua Komisi 3, anak khawatir kasus tersebut akan dihentikan. Selain itu, mereka juga telah memberikan berbagai bukti kepada Badan Kehormatan DPR. Tim TV One mengabarkan. Ya, 2 hari yang lalu kita berbicara topik Ruhut Sitompul. Sekarang, karena semakin hangat, tambah lagi kita membicarakan masalah yang sama, topik Ruhut Sitompul ini. Dengan Mas Heri Budianto, pakar komunikasi politik, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum ya Kang Asep. Ya. Kang Asep, kita sudah mengetahui, babak baru kemarin muncul. Hadirlah yang diduga istrinya ini bersama dengan anaknya, kemudian pengacaranya datang ke situ. Apakah ini ya bisa mengganjal apa yang dilakukan oleh fraksi Partai Demokrat sendiri saat ini untuk status Ketua Komisi 3 DPR RI? Saya tidak akan melihat sisi lain lah, sisi hukumnya aja, karena kompetensi saya orang hukum gitu kan. Karena itu berkaitan dengan masalah hukum. Buktinya sampai saat ini Mabes Polri belum menindaklanjuti laporan dari yang diduga istrinya ini. Nah, sekarang mekanisme pemilihan Ketua Komisi 3. Ketika ketua komisi, ketua DPR, ketua apapun juga ya, kalau semua urusan di luar itu silahkan, ada yang berwenang, entah polisi kan, entah instansi manapun. Saya hanya melihat ketika ini pemilihan ketua komisi 3 gitu kan. Ketika pemilihan ketua komisi 3 ada aturan namanya MD3, tatib, nah, kemudian juga mereka ada sekarang namanya kompromi politik gitu kan, mereka kompromi dalam bentuk konvensi gitu kan. Nah, ketika mereka sepakat dengan konvensi mengenyampingkan aturan tata tertib, hanya ada aturannya kembali dihukum itu diuji dengan asas-asas hukum. Nah, sekarang apa yang digunakan aturan main itu tata tertib atau undang-undang MD3 atau konvensi yang sekarang jalan. Nah, dihukum ada 2 asas ya, asas konsensualisme dan audi et altram partem. Artinya apa? Misalkan ketika ini kebiasaan sudah terjadi, maka kebiasaan itu harus dihormati. Itu ajas konsensualisme harus dihormati. Nah, yang kedua, ketika ini sudah jalan, berikan kepada pihak-pihak kesempatan yang sama. Sekarang kalau konvensi ini sudah jadi kebiasaan di komisi-komisi lain dan komisi 3 juga berakhir, kenapa ketika Ruhut menjadi komisi 3 dipersoalkan gitu kan? Ini pertanyaan gitu. Soal Ruhut sudah punya masalah pribadi, temperamental, badut, itu soal lain. Ya. Nah, sekarang kalau kita cari misalkan masing-masing anggota komisi 3, sekarang pasti punya kelemahan kalau soal pribadi. Mana sih ada yang kalian malaikat di bumi ini gitu kan? Kang Asep, tapi kan paling tidak mayoritas suara di Komisi 3 menolak. Dikasih tenggat waktu Partai Demokrat untuk mengemukakan ada nama baru yang muncul. Ya kan kepercayaan saya dari dulu juga saya katakan, baru kali ini di pemilihan ketua komisi kok kenapa anggota menolak gitu. Ya. Kalau memang mau lakukan tata aturan hukum tertulis, dari dulu semua komisi sesuai dengan tertib, sesuai dengan MD3 ya dipilih gitu kan. Tapi ketika sepakat mereka membagi-bagi jatah kepentingan partai politiknya, ya hormati itu. Menurut Kang Asep, kapabilitas Ruhut sendiri
Apakah tidak Sekarang layak? saya melihat gini, katakanlah Ruhut ini disebut badut gitu kan. Katakan dia ada di komisi badut gitu kan. Kan sekarang dia hanya mengatur pimpinan gitu kan, siapapun juga kan kolektif kolegial. Apakah semua 50 anggota komisi 3 akan menjadi badut gitu kan? Toh ketika menentukan sesuatu di komisi 3 akan menentukan sama-sama. Tidak mungkin Ruhut menentukan sendiri. Ruhut hanya memimpin persidangan gitu. Ya. Kalau bagi saya mau Ruhut kan mau siapapun, ketika itu diberikan kewenangan kepada Partai Demokrat, itu kewenangannya Demokrat untuk menentukan gitu kan. Permasalahannya kenapa anggota-anggotanya ada kepentingan apa begitu menentang keberadaan Ruhut gitu kan, padahal Ruhut belum teruji gitu, dalam arti belum pernah memimpin sidang, belum apa kok dibilang nggak sanggup memimpin sidang. Tapi saya pikir Ruhut, saya terlepas aku saya nggak begituin dengan Ruhut gitu ya. Sekarang beri kesempatan menurut saya. Ya, Mas Heri, kita melihat ini kan Partai Demokrat sekali lagi masih bisa dikatakan galau karena ketika Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memberi masukan seperti itu, fraksi Partai Demokrat masih memikir-mikir lagi siapa ini akan menggantikan Ruhut. Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat ini, Mas Heri? Ya, saya Kalau melihat dia yakin, dia langsung dong majukan nama tetap, begitu kan? Saya melihat dulu bahwa Ruhut ini adalah sosok politisi yang kontroversial ya, sekaligus fenomenal di panggung politik Indonesia. Karena apa? Karena bisa kita lihat dari dua hal. Ini yang menarik dari Ruhut. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari sisi komunikasi, verbal dan nonverbal, ya. Lalu kemudian sikap politik. Nah, kalau dari sisi komunikasi verbal dan verbal, kalau kita bicara tentang simbol seorang Ruhut, satu hal yang kita bisa lihat, misalnya nonverbal dari gaya dia, style ya, fashion dia begitu perhatikan, gaya rambut, mulai dari yang berkuncir, lalu kemudian dihabiskan, lalu kemudian dicat dan lain sebagainya. Ini style Ruhut kita bisa lihat bagaimana kemudian dia tampil. Dan saya melihat dua hal yang menjadi ciri Ruhut ya, latar belakangnya. Pertama dia adalah seorang lawyer, lalu kemudian yang kedua adalah bintang sinetron. Dua-duanya ini dominan menurut saya. Jadi kalau tadi Pak Asep mengatakan bahwa berikan kesempatan dari aspek yang pertama, dia adalah seorang lawyer, saya kira memang bisa saja. Namun ada hal yang lain yang saya kira perlu kita perhatikan, bagaimana Ruhut menampilkan sosoknya sebagai seorang politisi di panggung depan, ya. Dari sisi nonverbal itu, lalu dari sisi verbal kita bisa lihat Ruhut ini adalah tipikal yang ceplas-ceplos dan sangat berani dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Dia tidak pernah takut ya menyampaikan kata-kata, bahkan kata-kata yang dilemparkan oleh Ruhut, kata-kata yang kadang-kadang langsung berseberangan dan menyerang lawan politiknya. Tapi itu kan waktu itu masih dalam posisinya sebagai anggota, bukan sebagai ketua. Persis. Nah, justru dengan perilaku politik Ruhut selama inilah yang kemudian menimbulkan pesan banyak dan makna yang sangat luas. Sekarang begitu dia ditolak oleh rekan-rekan di Komisi 3, saya kira semua itu adalah suatu rangkaian peristiwa politik yang panjang. Jadi bukan serta-merta penolakan itu datang. Baik. Nah, Mas Heri, ini kalau kita lihat berarti saat ini Partai Demokrat ini merasakan bahwa posisi Ruhut ini sebenarnya tidak aman dong? Oh iya. Dijawab selengkapnya. Jeda dulu ya. Indonesia. Terpilihnya Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI mendapat reaksi berbeda dari sejumlah rekan sejawatnya di komisi yang menangani masalah hukum tersebut. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding menyatakan bahwa fraksi Demokrat harusnya mempertimbangkan Ruhut Sitompul untuk menjadi Ketua Komisi 3 DPR. Dalam kaitan dengan penunjukan Saudara Ruhut ya selaku Ketua Komisi 3, memang saya melihat bahwa walaupun ini adalah merupakan kewenangan ya, tapi sedapat mungkin fraksi yang memiliki jatah untuk itu dapat mempertimbangkan secara matang ya berbagai aspek ya, karena saya melihat bahwa Komisi 3 ini ya perlu kita jaga marwahnya ya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Nur Hayati Ali Assegaf berpendapat sebaiknya rekan-rekan di Komisi 3 DPR RI memberi kesempatan Ruhut untuk memimpin Komisi 3. Kami berharap teman-teman fraksi lain menghargai keputusan fraksi Partai Demokrat. Kalau mengatakan bahwa kapabilitas Bang Ruhut diragukan, kami kira itu tidak fair, ya, tidak fair. Beri kesempatan kepada Pak Ruhut Sitompul untuk memimpin, ya, karena kepemimpinan di komisi-komisi maupun di DPR ini bukan berdasarkan pengalaman. Sebelumnya, penunjukan Ruhut Sitompul untuk menggantikan Gede Pasek Suardika mendapat pertentangan dari sebagian anggota Komisi Hukum tersebut. Hal ini disebabkan seringnya politisi Partai Demokrat tersebut mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Karena aku sayang anakku. Force Magic. Ya, dengan mengajukan nama Ruhut dan sekarang ini masih pikir-pikir untuk Partai Demokrat akan mengajukan nama lain siapa lagi. Ini menunjukkan bahwa saat ini Partai Demokrat ini dalam kondisi yang tidak aman. Apakah Anda sepakat dengan itu, Mas Heri? Ya, karena memang banyak kepentingan soal penunjukan Ruhut. Jadi menurut saya memang yang paling penting sekarang adalah Partai Demokrat kan rekonsiliasi di dalam, karena penolakan begitu keras. Bukan hanya saya kira terlihat dari anggota Komisi 3, tapi kan ada beberapa pihak juga yang kemudian pro dan kontra terhadap Ruhut ini. Nah, saya ingin menjelaskan satu hal lagi tadi yang terkait dengan Ruhut ya. Saya kira yang kedua adalah sikap politik Ruhut itu ikut mainstream utama dalam partai. Ya, ini sejarah politik Ruhut. Karena sejak dia dulu di Partai Golkar, dia juga sangat dekat dengan Ketua Umum. Lalu kemudian ke Partai Demokrat juga seperti itu. Nah, saya melihat ini adalah bentuk balas jasa SBY ya. Selama ini kan Ruhut ini menjadi bempers ya, bempersnya SBY. Ya, dengan kelompok-kelompok yang kita kenal dengan loyalis Anas dan sebagainya. Saya kira friksi-friksi yang ada di dalam, dan kemudian inilah. Nah, saya kira sebenarnya dari awal Partai Demokrat itu sudah tahu bahwa Ruhut akan mendapat serangan dari lawan-lawan politik. Sengaja dilakukan. Nah iya, memang ada setting. Saya kira itu ada kepentingan, terlalu banyak kepentingan di dalam. Apa itu kepentingannya, Mas Heri? Bisa langsung saja sebutkan. Ya, saya kira begini. Dalam politik itu kan bukan hanya persoalan koalisi dan oposisi, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari itu, yang lebih spesifik dari itu. Kita tahu lah di DPR itu sekarang kan begitu disoroti oleh publik terkait dengan soalnya toilet dan lain sebagainya. Saya kira memang bagian itu semua, dan orang yang menduduki posisi Komisi 3 siapapun ya, itu kan memang haknya Partai Demokrat ya, saya kira ya, jatah ya, bukan hak jatahnya Partai Demokrat. Saya kira secara personal anggota-anggota Komisi 3 yang lain melihat bahwa sosok yang ceplas-ceplos, sosok yang kemudian dengan gamblangnya berbicara di depan publik gitu. Kalau ada backstage ya, sesuatu yang di panggung belakang yang kemudian itu tidak boleh dikonsumsi publik atau rahasia lah dalam kata lain, dan itu dikemukakan oleh Ruhut dengan gaya bicaranya yang seperti itu, ini membahayakan. Kalau ini dengan muncul, kata lain, komunikasi politik yang dibangun Ruhut ini tidak pantas. Saya akan mengatakan ini tidak lazim ya, tidak lazim apa yang ditampilkan oleh Ruhut dalam arus utama politik Indonesia. Kita lihatlah kalau ya dengan Pak SBY kan berbeda banget ya gayanya Ruhut kan. Pak SBY lebih menekankan pada politik-politik yang santun, tapi Ruhut kan justru kebalikannya. Nah ini yang menurut saya di Demokrat sendiri gaya-gaya komunikasi politik ini kan sangat dominan. Nah, saya kira penolakan ini akan terus bergulir dan tinggal bolanya ini ada di Partai Demokrat. Nah, kalau misalkan kita melihat juga di Partai Demokrat ini, Mas Heri, Ruhut ini kan pernah dipecat juga waktu itu saat menjadi Ketua Divisi Informasi ya. Dan sekarang juga ada kasus seperti ini. Apakah ini bisa dikatakan wajar dalam dinamika perpolitikan? Ya, dipecat dari Kepala Divisi Komunikasi itu pada saat Anas menjadi Ketua Umum. Nah, ini kan yang saya katakan arus utama karena terlalu membackup kuat Pak SBY. Kita tahu di dalam Partai Demokrat kan itu ada kubu-kubuan. Nah, sehingga dia kemudian dilengsengkan. Nah, sekarang jelas Ruhut muncul di depan ketika Pak SBY menjadi Ketua Umum. Nah, ini menjadi catatan. Menurut saya Ruhut sekarang harus memainkan itu, jadi memainkan di panggung belakang. Kalau dia memang mempunyai kepentingan yang kuat ya, katakan misalnya begini, Komisi Hukum ini kan mitra-mitranya adalah yang
berkaitan dengan hukum ya, begitu ya. Kemudian KPK, kepolisian dan lain sebagainya. Saya kira memang ini sangat strategis dan mitra kerjanya ini adalah yang berkaitan dengan korupsi yang begitu banyak di negeri ini gitu. Mas Heri tadi Kang Asep mengatakan bahwa berilah kesempatan untuk Ruhut. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana sosok Ruhut pantaskah untuk memimpin Komisi 3? Kalau untuk kepentingan DPR, citra DPR saya kira sulit ya. Karena nanti kekhawatiran, saya kira betul kekhawatiran beberapa anggota DPR bahwa nanti kalau sidang rusuh nih, rame nih. Tapi dalam hal pemberantasan korupsi bagaimana? Kalau kita lihat ya, kepolisian ini nomor 1, DPR ini nomor 2. Ya, kalau dari sisi itu, saya kira saya melihat track record ya, dia belum pernah terhembus di publik itu tersangka atau diisukan lah ya, memunculkan namanya di wacana tidak terdengar. Saya kira dari aspek itu keunggulan dia. Makanya untuk Abraham Samad, kemudian ICW sepakat begitu. Memberikan dukungan juga kepada. Nanti kita minta tanggapan mengenai hal ini, mengenai pemberantasan korupsi Ruhut Sitompul. Ya, Kang Asep ya. Siap. Lagi-lagi manuver politik Anas Urbaningrum kembali membuat gerah internal Partai Demokrat. Demokrat merasa terusik ketika melihat sejumlah kadernya bercengkrama hangat bersama Anas Urbaningrum saat Anas mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Tentu saja keberadaan para kader Demokrat saat hajatan Anas tersebut membuat gundah Partai Demokrat. Gusar dengan keakraban kadernya dengan Anas Urbaningrum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan rotasi struktural sejumlah kadernya. DPP Partai Demokrat menyingkirkan Saan Mustafa dari jabatannya sebagai Wasekjen Demokrat. Sementara Gede Pasek harus terjungkal dari posisinya sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI. Menurut Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, rotasi di internal partai adalah sebuah penyegaran, sekaligus memberikan punishment bagi mereka yang dianggap tidak loyal terhadap partai. Ya, pertama itu kan penyegaran, ya kan. Kedua di situ juga ada reward and punishment lah. Ya, dua hal itu. Ya, ini kan menyangkut masalah loyalitas kepada partai. Karena menghadiri acara menghadiri acara Anas hadir. Iya. Cuma karena menghadiri. Bukan cuma itu bagian dari itu. Tapi ada yang cuma menghadiri tuh. Hah? Oh, kita kan sudah pelajari rekordsnya selama ini. Sosok Anas memang tidak lepas dari para loyalisnya. Ibarat dua sisi mata uang, kemanapun Anas melangkah, para loyalisnya setia berjalan bersama. Sebut saja Saan Mustafa yang pernah sama-sama berkiprah di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas menunjuk Saan Mustafa sebagai Wakil Sekjen 2 Partai Demokrat periode 2010-2015. Saan juga termasuk tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum pada Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Selain Saan Mustafa, mantan advokat Gede Pasek Suwardika juga dikenal sebagai loyalis setia Anas Urbaningrum. Gede Pasek pernah menjadi Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat periode 2010-2015 saat Anas menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gede Pasek juga selalu mendampingi Anas Urbaningrum saat menjalani pemeriksaan di KPK. Namun sayangnya, 3 hari usai menghadiri deklarasi Ormas Anas, Saan Mustafa dan Gede Pasek Suwardika harus terjungkal posisinya di dalam struktur Partai Demokrat. Kita masuk Demokrat itu diajarkan bersih cerdas santun, mentaati konstitusi negara, mentaati konstitusi partai. Pertanyaannya, di mana itu dilanggar? Kan itu dulu harus dijelaskan kepada publik. Kalau orang ikut organisasi itu sebuah pelanggaran, harus jelaskan dulu. Banyak sekarang sekjen kami itu aktif di KPPI dan Kadin, nggak ada sanksi.
Kenapa kok baru kita masuk ormas kecil-kecilan hanya duduk bikin acara di rumah begitu kok gemeteran gitu kan salah kan? Jadi itu tidak baik. Menurut saya tampaknya ketua harian saya belum siap untuk menyetir bis besar yang bernama Demokrat. Mungkin SIM-nya masih SIM C. Nah, jadi soal track record, kalau misalnya ada soal-soal yang dianggap track record saya, di mana loyalitas? Apakah selama ini saya nggak loyal terhadap partai? Kan harus diukur apa itu track record, apa itu loyalitas, apa itu pembelotan. Dan itu loh. Jadi juga harus ada sebuah kesadaran di partai itu sama-sama untuk bisa saling memahami, saling mengerti. Saya sebagai seorang kader itu selalu loyal. Nggak mungkin saya melakukan hal-hal yang di luar koridor partai. Di tengah statusnya sebagai tersangka kasus Hambalang yang melengsarkan dirinya dari tampuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas makin terengginas. Bintang terang Anas Urbaningrum memang selalu ditutupi kabut gelap Hambalang. Namun sinarnya terus mencari celah menelisik rongga-rongga politik di Indonesia. Putra Blitar Jawa Timur ini mendirikan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Menurut Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI adalah gerakan untuk memajukan Indonesia. Yang pasti gerakan ini dimaksudkan untuk memprovokasi potensi-potensi anak bangsa untuk berhimpun menjadi kekuatan memajukan Indonesia. Kami tidak ingin menjadi ancaman karena memang tidak dimaksudkan untuk mengancam siapa-siapa, bukan untuk dimaksudkan menggerogoti siapa-siapa. Ya ini gerakan sendiri. Kalau ada yang merasa terancam berarti itu memang bakatnya kontroversi hati. Wajar, orang kalau udah takut dengan seorang Ruhut Sitompul ya begitu. Tapi nyatanya udah gue jelaskan, diam kan semua. Diam kan? Dan aku senang semua melihat live. Bangga aku. Gaya bicara lepas, penuh percaya diri hingga terdengar seperti sombong menjadi ciri khas Ruhut Sitompul. Ya, namanya sebagai politisi memang tidak asing lagi. Sebelum berlabuh di Partai Demokrat pada tahun 2004, Ruhut sempat hinggap di Partai Golkar. Di Partai Demokrat, keberadaan Ruhut terus saja memancing kontroversi. Di tahun 2009, Ruhut sempat menuai kecaman lantaran melontarkan pernyataan yang bersifat rasis dengan menyebut Arab tak pernah membantu Indonesia hingga menyebut Cina untuk Kwik Yan Gi. Kontroversi seperti tak pernah usai ditorehkan Ruhut. Keributan demi keributan kerap terjadi dalam setiap kemunculannya. Keributan fenomenal yang dilakukan Ruhut Sitompul adalah saat cekcok dengan politisi PDIP Gayus Lumpun. Tentu Anda masih ingat bagaimana makian Ruhut Sitompul di rapat pansus kasus Bank Senturi. Rapat itu digelar pada Januari 2010. Aneh-aneh, diam kau. Kau jangan bilang diam satu kalimat, diam kau. Kau diam bangsa. Makian itu bukan pertama dan terakhir yang keluar dari mulut Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrat. Perilaku apa lagi yang dilakukan Ruhut? Ini adalah saat Ruhut cekcok dengan Front Pembela Islam mengenai pro kontra rencana penyelenggaraan konser Lady Gaga. Rapat berlangsung pada Mei 2012. Bahkan dalam forum tertinggi di DPR, Ruhut kerap berulah. Ruhut kerap melakukan interupsi berlebihan tanpa makna dalam sidang paripurna DPR. Tak hanya di DPR, Ruhut juga kerap berulah di forum-forum luar DPR. Di antara sesama kolega advokat, Ruhut juga kerap berulah. Salah satunya saat cekcok dengan advokat Hotman Paris Hutapea. Ruhut, mulutmu harimaumu.
Tim TV One mengabarkan. Kalau kita lihat emang betapa kontroversialnya sosok seorang Ruhut Sitompul ini. Tetapi melihat dari catatan korupsi memang bersih ya Kang ya Ruhut ini ya. Makanya KPK mendukung, kemudian juga ICW mendukung. Ini ternyata berpengaruh sekali dalam Komisi 3 Kang. Ya sekarang ini kan kita melihat publik ke DPR itu ada banyak transaksi-transaksi. Ya. Apalagi di Komisi 3 setelah kejadian lobby kemarin kan, toilet, terlepas apapun isinya. Dan mungkin kawan-kawan, koalisi, ICW atau siapapun melihat Ruhut bersih, tanda petik ya, untuk kasus tertentu tidak pernah nama Ruhut disebut dalam sebagai kesaksian dalam perkara koruptor gitu kan. Tapi yang lain ada suka disebut-sebut terlepas mereka terlibat atau tidak terlibat. Mungkin kami beberapa ICW atau koalisi ya mending kita pilih yang bersih walaupun segala kontroversial gitu daripada so jaim, so kayak orang bener. Ternyata di belakang mereka ada dusta di antara kita gitu kan. Ya memang kalau mencari yang bersih susah. Kalau saya pikiran udahlah kita kan ada pilihan selalu katakan kita idealnya yang pinter, yang jujur, yang berani. Itu kalau nggak ada turut berikutnya kan. Ya pilih yang jujur dulu gitu kan. Nah, soal dia memang tanda petik badut gitu kan. Nah, saya pikir itu kan badut-badut kan yang lain jangan ikut kayak badut gitu 50 orang ini. Setidak-tidaknya wakil-wakilnya yang punya kemampuan inteligensianya bagus, intelektualnya bagus, ya membantulah Ruhut. Saya pikir sekali lagi ya, saya terlepas apapun. Ruhut menjadi pembina, masa menjadi badut? Ya. Geblek aja ya anggotanya ikut jadi badut semua kan ketika Ruhut memimpin jadi katakanlah terpilih jadi Komisi 3, memimpin dia tidak sesuai dengan tata krama pimpinan, ya tinggal dikeroyok rame-rame.